Hai teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Nurul Insani, NIM F2018-01046, kelas B1, jurusan S1 Farmasi, tepatnya di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya Kendari. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari ancaman virus atau penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus corona atau COVID-19, maka video kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai pencegahan virus corona atau COVID-19. Mata kuliah Mikrobiologi dan Virologi, dosen pengampu Apoteker Himaniarwati, SSC, MSc. Sebelum kita masuk pada materi inti kita mengenai edukasi tentang virus corona atau COVID-19, saya akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu perbedaan bakteri, virus, dan jamur atau fungi. Yang pertama kita masuk pada bakteri. Apa sih bakteri itu? Bakteri itu merupakan makhluk hidup atau organisme bersel satu atau tunggal. Untuk ukuran bakteri itu sendiri, ukurannya itu sangat kecil. Karena kalau kita tidak melihatnya dengan menggunakan mikroskop, kita tidak bakal tahu bagaimana bentuknya. Sementara untuk sel inangnya sendiri, bakteri saat menjalankan kehidupannya, bakteri bisa hidup secara mandiri walaupun di permukaan benda yang mati. Sedangkan untuk struktur tubuh dan aktivitasnya, bakteri sendiri adalah sel hidup yang mempunyai organel lengkap sehingga bisa beraktivitas sendiri dan berkembang biak membelah diri. Bakteri bisa berkembang biak dari sel atau makhluk hidup lainnya. Sementara untuk perbedaan karakter, maka cara mengatasinya juga berbeda. Untuk bakteri sendiri, bakteri sebenarnya bisa dibasmi dengan sistem imun tubuh kita. Tapi apabila infeksinya sudah parah, kita butuh bantuan antibiotik untuk melawannya. Sementara untuk penggunaan antibiotik sendiri itu harus sesuai dengan resep dokter ya. Soalnya bukan cuma bakteri jahat saja yang bakal mati dengan antibiotik, tetapi bakteri baik yang ada dalam usus pun bisa ikut mati juga. Selanjutnya kita masuk pada virus. Untuk virus sendiri, virus ini merupakan mikroorganisme patogen yang menginfeksi makhluk hidup. Dia berasal dari bahasa Latin yang biasa disebut dengan virulentus yang artinya sangat beracun. Virus pertama kali diperkenalkan pada abad ke-14. Pada abad ke-4, virus kemudian diyakini adalah salah satu penyebab penyakit menular di dunia. Makhluk hidup yang paling kecil. Sementara untuk ukuran virus tersebut, ukuran virus 10-100 kali lebih kecil dari bakteri. Saking kecilnya virus, bakteri bisa juga loh terinfeksi karena virus. Untuk perbedaan sel inangnya, virus memerlukan sel inang dari makhluk hidup. Tanpa sel yang hidup, virus tidak akan berkembang, tidak akan bergerak, dan berupa benda mati. Namun, virus tahan sebagai benda mati karena nantinya ketika dia bertemu dengan sel yang hidup, dia bisa hidup kembali. Hal ini membuat virus sangat sulit untuk dibasmi. Untuk perbedaan struktur dan aktivitasnya, untuk virus sendiri, virus hanya mempunyai komponen genetiknya saja. Kalian pasti pernah dengar yang namanya DNA, di mana asam nukleat menurunkan sifat makhluk hidup. Nah, untuk bisa berkembang biak, virus butuh sel hidup agar DNA atau RNA-nya bisa digandakan jadi virus baru yang lebih banyak. Tanpa adanya sel hidup,
Virus adalah benda mati, biasa yang tersebar di mana dan apapun. Sementara untuk karakternya dan cara mengatasinya pun berbeda. Untuk virus sendiri, virus merupakan benda mati yang sulit dikenali imun kita, sehingga kita butuh yang namanya vaksinisasi dengan memasukkan virus sejenis yang sudah dilemahkan supaya sistem imun di tubuh kita bisa diaktifkan untuk mengenali dan melawan virus. Karena hanya sistem imun kita yang secara alami mampu membasmi virus tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk pada jamur. Di sini, jamur atau fungi adalah sebuah jenis tumbuhan yang memiliki membran inti atau eukariotik, tidak mempunyai klorofil, tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Sebagian besar hidup sebagai parasit yang bersifat saprofit. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai edukasi tentang COVID-19 atau coronavirus. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat edaran nomor SR 020-270-202 telah mengeluarkan pedoman siap siaga menghadapi infeksi virus corona atau coronavirus. Sebelum kita masuk pada pencegahannya, ada baiknya kita mengetahui apa sih virus corona itu? Oke, di sini virus corona ini merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau biasa disebut dengan MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau biasa disebut dengan SARS-CoV, pneumonia, dan coronavirus disease atau biasa disebut dengan COVID-19. Virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 atau juga biasa disebut dengan coronavirus disease pertama kali ditemukan di kota Wuhan, tepatnya di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Kita masuk pada tipe COVID. Menurut Gisain adalah institut yang dikembangkan oleh pemerintah Jerman dan lembaga swadaya masyarakat, yakni untuk mempelajari tentang genetika virus. Mereka telah memperoleh atau mengumpulkan data mengenai COVID-19 dari berbagai negara. Didapatkan tipe COVID-19 yang ditemukan di dunia, yakni berjenis S, G, dan S. Sementara untuk Indonesia, tipe yang ditemukan di luar dari tipe tersebut disebut sebagai tipe lain atau belum teridentifikasi. Selanjutnya kita masuk pada tipe sel COVID-19. Dalam menginfeksi sel, dia memerlukan dua bantuan dari protein, yakni yang pertama, angiotensin converting enzyme 2 atau biasa disebut dengan AC2 yang membantu virus untuk menempel dengan sel. Yang kedua, enzim transmembran serine protease atau biasa disebut dengan TMPRSS2. Selanjutnya kita masuk pada reproduksi COVID-19. Virus ini mempunyai selubung protein RNA dan duri-duri protein. Virus akan masuk ke jalur pernapasan di bagian belakang tenggorokan.
Virus kemudian mereplika diri sangat cepat dan membajak RNA sel untuk menduplikasi RNA-nya sendiri, sehingga sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Saat virus berkembang dan menginfeksi saluran pernafasan atas, di waktu bersamaan interferon memicu aliran protein untuk melawan virus dan berusaha meredakan penyebarannya. Namun, sel ini tidak selalu tepat sasaran. Jika sistem imun tidak dapat menghentikan virus bereplikasi, interferon justru beresiko merusak sel secara keseluruhan. Ketika virus dapat melawan sistem imunitas di sistem pernafasan atas, proses ini akan merusak jaringan paru-paru dan membuat jaringan membengkak. Akibatnya paru-paru kesulitan memasok oksigen, karbon dioksida di tubuh juga sulit dikeluarkan. Pembengkakan pada jaringan paru dan kurangnya oksigen di dalam darah membuat jaringan terisi cairan nanah dan sel mati. Pada fase ini, pasien akan mengidap pneumonia atau radang paru-paru. Selanjutnya kita masuk pada cara penyebaran virus corona atau COVID-19. Untuk penyebab atau penyebaran virus corona atau COVID-19 bisa ditularkan melalui yang pertama, percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, bisa juga ditularkan ketika kita menyentuh mata, hidung, ataupun mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Dan selanjutnya bisa ditularkan melalui tinja atau feses, namun ini jarang terjadi. Seperti yang kita ketahui, Surat Edaran Nomor SR 020-270-2020 pada tanggal 28 Januari 2020 menghimbau pemimpin divisi atau wilayah atau satuan atau unit menyampaikan kepada segenap pegawai atau masyarakat melakukan tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi virus corona atau COVID-19. Eits, tenang, jangan panik. Kita bisa melakukan pencegahan dari sekarang. Yang perlu kita tahu, penyebaran virus ini ada karena partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan juga mulut. Apa yang bisa kita lakukan ya? Cara terbaik untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah yang pertama, jangan berpergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan virus corona. Baiknya gunakan masker apabila kamu beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Apabila kita sedang bersin atau batuk, sebaiknya kita menutup hidung dan mulut kita dengan menggunakan tisu. Dan ketika kita sudah menutup hidung dan mulut kita menggunakan tisu, sebaiknya tisu ini dibuang ke dalam tempat sampah. Jangan menyentuh mata, hidung, atau mulut sebelum kita mencuci tangan, karena bisa saja partikel virus menempel pada telapak tangan kita tanpa kita sadari. Mencuci tangan menyeluruh selama 20 detik dan menggunakan sabun, air, atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Dari kontak langsung dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, sebaiknya mencuci tangan setelahnya. Dari berjabat tangan, bisa menggantinya dengan melambaikan tangan
atau salam namaste untuk mengurangi penyebaran virus ini. Karena pada saat berjabat tangan, sangat mudah terjadi transfer partikel virus. Selalu jaga jarak yang aman dengan orang yang batuk ataupun bersin. Jarak aman 0,5 sampai dengan 2 meter. Yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan Anda dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Anda juga bisa minum suplemen atau vitamin. Nah, tubuh kita perlu yang namanya nutrisi sebagai penangkal virus corona untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar virus corona atau partikel dari virus tersebut tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai edukasi coronavirus atau COVID-19. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena saya juga masih banyak belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.